Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang macam visum et repertum. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, bahwa visum et repertum bisa dilakukan pemeriksaan kepada orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal atau mayat. Dalam untuk orang atau korban yang hidup, visum et repertum setidaknya dikenal 3 macam yang bisa kita ketahui. Yang pertama, visum et repertum yang diberikan sekaligus, yaitu pembuatan visum et repertum yang dilakukan apabila orang yang dimintakan visum et repertum tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan oleh tindak pidana. Jadi manakala terjadi dugaan satu peristiwa diduga tindak pidana, kemudian diperlukan visum et repertum, tetapi korban tidak mengalami luka-luka berat misalnya, sehingga pemeriksaan itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan. Ini disebut dengan visum et repertum yang diberikan secara langsung. Yang kedua, untuk korban hidup, visum et repertum sementara. Dalam visum et repertum sementara ini diperlukan apabila orang yang dimintakan visum et repertum memerlukan perawatan lebih lanjut berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan oleh peristiwa atau tindak pidana. Visum et repertum ini dibuat dengan pernyataan bahwa visum untuk sementara waktu, karena bisa jadi kondisi korban ini kemudian bisa berubah drastis misalnya. Contoh misalnya ketika dilakukan pemeriksaan awal, itu korban dalam kondisi luka berat, tapi kemudian di akhirnya kemudian korban ditentukan meninggal oleh dokter, maka ada pemeriksaan lanjutan atau visum et repertum lanjutan, yang kemudian akhirnya kalau tadi misalnya diduga adanya kekerasan terhadap korban yang menyebabkan luka berat ini, maka visum yang dikeluarkan adalah visum yang sementara, VIR yang sementara. Karena kondisinya misalnya menjadi lebih parah, kemudian dinyatakan meninggal, baru visumnya berubah lagi nanti. Yang berikutnya, ketiga, ada visum et repertum lanjutan, yang mana diberikan apabila orang yang dimintakan visum et repertum hendak meninggalkan rumah sakit karena telah sembuh, pulang paksa, atau pindah rumah sakit, dan juga pindah rumah sakit atau mati. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan yang tadi dengan hasil visum et repertum sementara, lalu kemudian si pasien dalam hal hubungan dengan dokter atau si korban kemudian ternyata meminta pulang paksa gitu. Dokter kemudian tidak ingin mendapatkan persoalan lebih lanjut, sehingga dibuatkan visum sebelum si korban atau si pasien ini pulang. Ada pemeriksaan yang terakhir ditemukan, hasil pemeriksaannya adalah ABCD, sehingga ketika korban atau pasien pulang kemudian itu di luar dari visum sementara tadi ya. Lalu kemudian ada visum et repertum lanjutan, ketika hasil dari pemeriksaan sebelumnya dia dipaksakan pulang, maka perlu lagi ada dilakukan pemeriksaan atau visum et repertum terlebih dahulu kalau misalnya ternyata dia sakit atau mati kemudian. Untuk kepentingan berikutnya yaitu untuk visum et repertum atas mayat, ya, dimana tujuan pembuatan ini untuk orang yang sudah meninggal, yang kemudian diduga ada unsur tindak pidana yang menyebabkan seseorang ini meninggal dunia.
Pemeriksaan atas mayat harus dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik yang dilakukan untuk mengetahui apa penyebab kematian dari seseorang yang diperiksakan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan di luar tubuh dulu sehingga didapatkan kesan-kesan, lalu kemudian juga diperlukan bedah mayat sehingga kita bisa mengetahui penyebab kematian, karena dari organ tubuh dalam tubuh tertentu yang kemudian bisa memberikan informasi lebih spesifik mengenai penyebab kematian seseorang. Visum et repertum berikutnya itu visum et repertum penggalian mayat. Dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah dikubur atau terkubur yang kematiannya diduga akibat dari peristiwa pidana. Sebelumnya mungkin pihak keluarga atau pihak penyidik sudah mencurigai bahwa mayat tersebut kemungkinan ada mati atau meninggal akibat dari peristiwa pidana. Lalu kemudian diperkuat dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga kemudian penyidik meminta dokter ahli forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggalian mayat yang sudah dikubur. Tentu persoalan ini menjadi lebih kompleks, lebih menantang, lebih rumit manakala kondisi mayat tentu tidak seutuh ketika mayat yang baru ditemukan meninggal dunia atau belum dilakukan proses penguburan atau sudah terjadinya proses pembusukan. Hal ini tentu menjadi lebih complicated lagi, lebih kompleks lagi persoalannya manakala visum et repertumnya dilakukan setelah proses penggalian mayat. Berikutnya ada visum et repertum tentang umur. Jadi salah satu macam dari visum et repertum ada visum et repertum tentang umur. Tujuan pembuatannya untuk mengetahui kepastian umur seseorang, baik korban maupun pelaku tindak pidana. Tadi sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, apabila ini kaitannya dengan menegakkan terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak, apa jadinya kalau ternyata pelakunya anak atau korbannya anak, tentu konsekuensi hukumnya akan berbeda. Sistem hukum yang dijalankan pun pasti berbeda manakala berkaitan dengan pelaku atau korban yang masih dalam usia anak. Jadi ada setidaknya tadi macam-macam visum et repertum yang bisa kita pelajari. Yang terakhir, visum et repertum untuk korban persetubuhan ilegal atau tindak pidana di bidang kesusilaan. Yang ini merupakan visum et repertum yang diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan, baik yang diperiksa adalah korban maupun juga si pelaku, untuk melihat apakah ada tanda-tanda kekerasan seksual atau ada bukti-bukti persetubuhan misalnya, baik itu bisa berupa pelecehan seksual, pencabulan, bahkan sampai ke perkosaan. Ya, itu macam-macam dari visum et repertum yang bisa dikenal. Ada visum et repertum untuk korban persetubuhan ilegal, visum et repertum psikiatri, visum et repertum tentang umur, visum et repertum penggalian mayat, visum et repertum untuk mayat secara umum, visum et repertum lanjutan, visum et repertum sementara, dan visum et repertum yang dibuat sekaligus. Kita akan kembali ke materi kita.